Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya Romo Supriyono Finansius mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun baru 2021 ini membawa berkah bagi kita, sehingga kita semakin bertumbuh, berkembang di dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Halo teman-teman, selamat tahun baru. Jumpa lagi bersama Pantun Rohani. Ini dia nih Pantun Rohani untuk hari ini Dengan Feby dan Dania, dengan Angelita. Pada tahun baru 1 Januari 2021 ini, gereja merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Injil Lukas mengisahkan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Setelah mendengar kabar dari malaikat Tuhan, para gembala segera bergegas ke Bethlehem dan di sana melihat bayi Yesus yang terbaring di palungan. membungkus hadiah dengan cara dilem. Kalau mau kuat, harus dikeringkan. Para gembala segera ke Bethlehem dan lihat bayi terbaring di palungan. Para gembala ini begitu bersukacita karena mengalami seperti dinyatakan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Allah yang maha tinggi, Allah yang tidak terbatas, berkenan lahir sebagai bayi yang tidak berdaya, yang lemah, yang tergantung pada orang lain, dan lahir di palungan, menandakan bahwa kehadirannya di dunia tidak diperhatikan, tidak disambut, tidak diterima. Tetapi Injil Yohanes mengatakan, siapa yang menerimanya diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita yang percaya kepada Yesus adalah anak-anak Allah, dilahirkan kembali sebagai manusia baru oleh Roh Tuhan sendiri. Rasul Santo Paulus menekankan bahwa kita ini bukan lagi hamba, tetapi anak. Oleh karena itu, kita menjadi ahli waris. Kerja sampingan dengan cara bertenang. saat awal tahun biasanya laris. Kamu bukan lagi hamba, tapi anak. Maka kamu pun menjadi ahli waris. Allah Bapa di surga memiliki hidup abadi. Kita yang adalah anak-anaknya akan juga menikmati hidup abadi yang diwariskan secara cuma-cuma sebagai anak-anak Allah. Para gembala itu kemudian menceritakan segala sesuatu yang terjadi mengenai bayi Yesus ini, dan Bunda Maria menyimpan semuanya di dalam hati. Banyak orang yang suka bermain bola, Yang mendebarkan saat adu penalti. Saat dengar cerita para gembala, Maria menyimpannya di dalam hati. Dalam hati kita ditanamkan oleh Tuhan suatu kemampuan mengolah hidup, mengolah rasa. Segala yang kita terima, kita perlu olah di dalam rasa batin kita, merenungkannya, merefleksikannya, lihat apa yang menjadi kehendak Allah di dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Orang yang mampu melihat keterlibatan Allah di dalam pengalaman hidupnya, menerima bahkan pengalaman-pengalaman yang pahit sekalipun sebagai sarana bagi Allah untuk memberikan rahmat yang terbaik bagi kehidupan. Dan Bunda Maria adalah contohnya. Kita pun dipanggil untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kemudian menjalaninya sampai pada kesudahannya, melahirkan kehadiran Allah di dunia ini, menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan manusia. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat berjumat pertama dalam bulan sambil mensyukuri rahmat boleh ikut menjadi ahli waris kerajaan Allah. terima kasih. Kayu gaharu, kayu cendana, selamat tahun baru. Tuhan serta kita. Berkah dalam. Berkah dalam.